di saat kami memulai untuk mengabdi dan berbaur dengan banyaknya orang asing di suatu tempat. Kuliah kerja nyata atau yang biasa dikenal dengan KKN sudah tidak asing lagi bagi kami para mahasiswa, karena sudah menjadi kewajiban kami dalam menempuh jenjang perkuliahan. Jika dibayangkan KKN itu seperti apa, pastinya kita akan pergi jauh ke tempat yang asing bagi kita untuk mendapat suatu pengalaman dan mengukir cerita baru bersama di tempat itu. Desa Jatisari merupakan tempat di mana kami memulai cerita perjalanan dan kisah kami untuk berbaur dan mengabdi dengan para masyarakat di sana. Desa Jatisari bertempat di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Daerah Desa Jatisari didominasi dengan lahan persawahan dan pekarangan. Kondisi tanah di Jatisari umumnya subur sehingga cocok untuk pertanian dan perkebunan. Desa Jatisari memiliki jumlah penduduk sekitar 3.000 hingga 4.000 jiwa. Desa Jatisari terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Mulyajati dan Dusun Kerajaan. Desa Jatisari berbatasan dengan beberapa desa di Kecamatan Tajinan. Sebelah utara terdapat Desa Randu Gading, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jambearjo, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandan Mulyo, dan di sebelah barat terdapat Desa Tangkilsari. Sebagian besar para masyarakat Desa Jatisari berprofesi sebagai petani dengan hasil panen berupa padi, jagung, singkong, dan tebu. Sedangkan beberapa masyarakat berprofesi sebagai pedagang, peternak, pemilik UMKM, dan juga tenaga pendidikan. Desa Jatisari memiliki potensi besar dalam lingkup pertanian. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani karena memiliki lahan yang subur dan cuaca yang mendukung. Sehingga para petani juga memanfaatkan kondisi tersebut untuk bertani. Persawahan sekitar Desa Jatisari lebih dominan dengan tanah, lahan padi, dan tebu. Ini adalah kisah kami, di mana setiap percakapan dan tawa akan tumbuh menjadi kenangan tentang kebersamaan yang erat, tentang bagaimana satu kelompok dapat menjalin kebersamaan. Kami adalah bagian yang datang untuk membawa pengabdian, ilmu, dan kebersamaan. Di sini, di Desa Jatisari, kami dapat belajar dan memperoleh banyak pengalaman. Kami menyelami keadaan yang baru, mendengar cerita-cerita yang penuh dengan ekspresi dan makna. Setiap langkah yang kami ambil, setiap senyum yang kami bagi, merupakan bentuk pengabdian kami. Dan setiap langkah yang kami mulai akan berjalan dengan hasil yang terlihat nampak. Kelompok KKN kami memiliki 4 bidang divisi program kerja, mulai dari bidang divisi pendidikan, divisi lingkungan, divisi kemasyarakatan, dan divisi sumber daya manusia. Dalam divisi pendidikan, proker yang kami laksanakan ialah bimbingan belajar atau yang biasa disebut bimbel, bimbingan konseling tentang gaya belajar siswa, dan pelatihan komputer. Proker ini dilakukan supaya membantu menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Proker ini dilaksanakan terkhususnya pada anak-anak SD dan juga SMP. Bimbingan belajar membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih mendalam. Sedangkan bimbingan konseling mengenai gaya belajar merupakan bagian penting dari pengembangan pendidikan yang efektif.
menggunakan kuesioner untuk mengetahui gaya belajar masing-masing siswa merupakan cara agar dapat mengetahui pendapat para siswa tentang masing-masing gaya belajar yang cocok bagi mereka. Pelatihan komputer merupakan proker kami di mana para siswa akan diberikan materi lebih mendalam tentang bagaimana teori dan cara-cara dalam menggunakan perangkat lunak atau komputer. Tujuan pelatihan komputer adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa-siswi di bidang komputer, sehingga dengan adanya pelatihan komputer, para siswa dapat lebih mengerti dan paham bagaimana cara menggunakan komputer dengan ahli dan benar. Dalam divisi lingkungan, proker yang kami lakukan ialah Taman Baca dan Ekobrik. Taman Baca sebuah tempat di desa yang menyediakan berbagai jenis buku dan bahan bacaan untuk para anak-anak desa Jatisari. Tujuan dari proker Taman Baca Desa Jatisari adalah untuk menyediakan tempat yang nyaman dan mudah untuk diakses, sehingga anak-anak dapat membaca buku dengan tenang dan nyaman. Dengan adanya Taman Baca, diharapkan minat baca anak-anak desa Jatisari akan meningkat. Kedua, Ekobrik, program kerja yang berhubungan dengan pengolahan limbah plastik. Ekobrik adalah proker yang memanfaatkan botol plastik bekas untuk dijadikan bahan baku dalam membangun identitas Gapura Desa Jatisari. Proker ini bertujuan untuk mengurangi limbah plastik, memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi desa sebagai identitas Desa Jatisari. Divisi Kemasyarakatan dalam proker KKN berfokus pada kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat Desa Jatisari melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya. Dalam bulan Agustus pastinya banyak kegiatan atau lomba untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Di situ kami fokus untuk melakukan berbagai kegiatan HUT RI di Desa Jatisari, seperti 17-an lomba yang diselenggarakan oleh para warga. Para warga terlihat antusias dan bersemangat untuk memeriahkan HUT RI. Banyak sekali lomba-lomba yang diadakan sehingga menarik minat kami yang ikut untuk memeriahkan dan menjadi panitia lomba di sana. Kegiatan lainnya, Jalan Sehat bersama Ibu PKK Desa Jatisari. Kelompok kami ikut turun tangan untuk menjadi panitia Jalan Sehat dengan bertugas membagikan tiket Jalan Sehat dan mengontrol keamanan dan kelancaran kegiatan Jalan Sehat. Kami juga membantu kegiatan pos pelayanan terpadu balita dan lansia. Selalu dilaksanakan rutin setiap bulannya di desa. Tujuannya supaya para masyarakat desa dapat melakukan kontrol secara rutin dan mendapatkan pelayanan terbaik dari tim posyandu desa. Selain posyandu, kelompok kami juga selalu mengadakan kegiatan Jumat bersih setiap hari Jumat. Salah satunya kerja bakti yang dilakukan di Rawa Belong, tempat daya tarik Desa Jatisari. Dengan ditemani oleh pendamping kelompok dari aparat desa, kami melakukan kerja bakti dan membereskan beberapa area di Rawa Belong. Dan yang terakhir, divisi SDM atau sumber daya manusia. Divisi ini melakukan kegiatan proker, pendampingan dan pengembangan UMKM. Tempat proker yang kami laksanakan berada di UMKM Kerupuk Impala, Desa Jatisari, milik Bu Suliati dan Pak Saiful. Kerupuk Impala sejenis kerupuk yang terbuat dari bahan dasar tepung kanji atau tapioka, diproses dengan melakukan teknik tradisional dalam mencetak adonan. Dalam proker ini kami memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM, baik dari segi peningkatan proses produksi kerupuk agar lebih efisien, maupun dari sisi pemasaran dengan menyediakan banner
untuk memperkuat branding dan promosi produk mereka. Semuanya terima kasih atas bantuannya, atas pemberian, ya terima kasih. Sukses dan manfaat. Setiap awal pasti memiliki akhir. Perjalanan yang kita mulai di Desa Jatisari kini tiba di penghujung jalan. 1 bulan waktu kami untuk menyelesaikan segala tugas dan kewajiban kami di Desa Jatisari. Banyak hal yang sudah terukir dan tersimpan di benak kami kelompok KKN. Pengalaman sekali seumur hidup ini sudah menjadi kenangan bagi kami. Di desa ini, kami bukan hanya tamu, tetapi sudah bagian dari keluarga besar Desa Jatisari yang sama-sama merangkai cerita indah. Dan saat perpisahan tiba, berat rasanya melangkah pergi, karena di setiap sudut desa ini ada kenangan yang melekat di hati. Suatu saat nanti kalian akan tahu bahwa pengalaman yang hanya ada sekali seumur hidup akan melekat dan terkenang indah di hati kalian. Terima kasih untuk Desa Jatisari yang telah menerima kami dengan hati yang hangat. Terima kasih Desa Jatisari untuk kenangan, pelajaran, dan cinta yang tak terhingga ini. Dan segala drama dijadikan canda dikeluh bersama. Terkadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan.